Eh, saya baru balik dari kantor. Perjalanan dibilang jauh nggak jauh, dibilang dekat nggak dekat, macet aja sih sampai pindah diri. Oke, saya baru banget balik dari kantor. Saya mau buat video soal a day in my life menjadi ASN. Oke, sebelumnya aslinya penempatan saya itu ada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat. Tapi saat ini saya lagi BKO untuk bantuan di pusat. Kantornya ada di Veteran. Ya, saya akan menceritakan gimana hari-hari saya selama ada di sini. Ikutin terus. Hal pertama yang saya lakukan setiap paginya yaitu sudah pasti bangun pagi. Saya bangun pagi di jam 4:10. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi saya pakai pakaian batik lengkap dengan atribut yaitu PIN pemasyarakatan, PIN kementerian, dan juga nama beserta kartu identitas. Untuk rute yang saya pakai setiap harinya, selama saya di sini untuk ke kantor itu saya menggunakan KAI Komuter Line. Oke, sesampainya di stasiun, saya langsung memarkirkan kendaraan saya di tempat parkir yang sudah disediakan oleh pihak stasiun. Lalu saya lanjut bergegas ke peron untuk segera naik kereta. Kalau dilihat dari visualnya di sini untuk jam segini aja sudah sangat ramai ya. Kereta-kereta yang sudah berjalan dari stasiun sebelumnya pun sudah terisi penuh. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang saya harus bangun di jam 4:10 dan segera berangkat di jam 5. Dari stasiun yang saya naiki, yaitu stasiun Pondok Cina, sampai ke stasiun Juanda dibutuhkan kurang lebih waktu sekitar 45 menit. Sampainya di stasiun Juanda, saya langsung bergegas menuju kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk jarak yang ditempuh kurang lebih 7-8 menit dengan berjalan kaki. Sesampainya di kantor, saya segera bergegas untuk membuka laptop saya, mengecek jadwal kerja saya dan apa yang akan saya kerjakan pada hari ini. Sebelumnya, selama saya di Nusa Tenggara Barat, saya selalu mengecek data harian unit pelaksana teknis di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, saya mengecek aplikasi Warnapas Academy. Saya selesai mengecek aplikasi Warnapas Academy, serta menyelesaikan beberapa keluhan dari user yang berada di unit pelaksana teknis, saya lanjut mengerjakan tugas yang membuat saya bisa berada di sini. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya akan bercerita sedikit secara garis besar kenapa saya bisa berada di kantor pusat. Jadi, selama saya di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ana Agung Gede Krisna selaku Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat menggagas sebuah aplikasi bernama SIP PKS, yaitu Sistem Informasi Pembimbingan Pidana Kerja Sosial, yang mewadahi pidana kerja sosial yang baru yang dimuat di KUHP yang baru. Jadi selama saya di NTB, Bapak Ana Agung Gede Krisna menggagas aplikasi ini, membentuk sebuah tim yang di situ ada saya sebagai developer utama untuk membangun sistem ini. Jadi setelah aplikasi ini sedang dibuat, ternyata dari pusat menotis adanya keberadaan aplikasi ini. Jadi selama kurang lebih 1 minggu saya berada di pusat, saya sudah melewati beberapa rapat, beberapa sharing knowledge untuk membahas bisnis proses dari aplikasi SIP PKS ini. Dari keseharian saya yang tadi, apabila dianalisis di mana poin berakhlak atau core value ASN berakhlak ini saya terapkan
di kehidupan saya sehari-hari sebagai CPNS selama saya di sini. Mungkin untuk poin berorientasi pelayanan ada pada saat saya menerima keluhan dari UPT tentang sistem Warna Pas Academy. Tapi tidak berhenti hanya menerima keluhan saja, tapi saya juga memberikan solusi dan memecahkan masalah sehingga user dapat dengan nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Lalu untuk poin 2 di akuntabel, mungkin ada di bagian saat saya bangun pukul jam 4:10 dan berangkat pukul 05.00 demi menghindari keterlambatan akibat antrean kereta dan supaya saya dapat tepat waktu datang sampai ke kantor. Lalu untuk poin ketiga di kompeten, ada pada peran saya sebagai developer utama dalam pembangunan aplikasi SIP PKS yang akhirnya sedang diadopsi oleh pusat untuk diintegrasikan dengan sistem pusat. Lalu untuk harmonis, terlihat mungkin dari bagaimana saya ikut bekerja sama dengan tim yang dipimpin oleh Bapak Kakanul saya, An Agung Gede Krisna, selama saya di NTB dalam pembentukan aplikasi SIP PKS ini. Lalu untuk poin loyal, ada di bagian saat saya memastikan seluruh atribut lengkap sesuai dengan keputusan, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh kementerian. Untuk poin adaptif, mungkin dapat diambil dari bagaimana saya harus cepat beradaptasi saat saya BKO di pusat. Memang domisili asli saya itu ada di Depok, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu berarti saya berada di lingkungan yang baru, yang mana itu juga menuntut saya untuk cepat beradaptasi sehingga dapat menyelesaikan tugas saya dengan maksimal. Lalu untuk poin terakhir, poin kolaboratif, sama dengan poin harmonis, bagaimana saat saya masih di Nusa Tenggara Barat, saya ikut berada di dalam tim saat membangun aplikasi SIP PKS ini, atau juga saat saya sharing knowledge dan ikut berkolaborasi dengan seluruh jajaran yang ada di pusat tentang aplikasi SIP PKS.